adalah curhatan hati para istri. Iya tadi gue salah ngomong ya. Nah tapi gini, ini tadi pas lagi break iklan ngobrol-ngobrol. Satu hal yang aku lihat di sini adalah. Tadi nggak ngobrol gue. Enggak, lu ya emang iya. Komunikasi kita kan susah. Iya, kita kan ngobrol orang-orang doang bertiga. Oh iya. Ibu, bukan suami ibu kalau ngomong sama ibu capek nggak sih bu? Kan lewat not. Oh makanya lewat not. Ada alasannya lah pasti. Ya, alibi doang itu bilang bikin musik. Nggak, tapi gue salut loh. Maksudnya, nggak gini. Kan gue nanya tadi sama dia loh. Jadi, lu nggak ngerasa tersinggung? Nggak, sama sekali nggak. Karena si Davidnya pun ngajak lo ke tempat kerjanya biar lihat nih ya. Gue kerja tuh kayak gini. Makanya akhirnya lu beneran mengerti 100% atau ya lumayan ngerti lah. Jadi waktu awal memang dekat. Sebelum berarti kan? Sebelum nikah. Udah dari sebelum nikah memang udah kayak begitu. Jadi memang dari sebelum nikah, dia bilang, saya ini seniman, jadi bekerjanya memang seperti butuh mood gitu dan gak ada waktu. Makanya saya memilih untuk tidak main sinetron karena kalau misalnya main sinetron sementara ini pasti nggak ketemu jadwalnya gitu. Jadi dia bekerja dari malam sampai pagi karena biasanya idenya baru muncul malam. Saya bekerja dari pagi sampai malam. Gitu. Jadi quality time-nya mungkin di tengah-tengah sebelum dia bikin musik itu dan memang udah dari awal udah dibilangin bahwa saya nggak multitasking. Kamu lihat saya kerja, saya nggak tahu handphone di mana. Saya kalau kerja nggak bisa diganggu dengan handphone. Jadi kamu nggak bisa telepon saya udah makan belum sayang ini? Ya kalau misalnya tahu nih dia di studio, oke saya di studio, oke kamu di studio, saya bisa perkirain studio misalnya sampai jam 11, saya jam 8 udah pulang, ya antar makanan aja titipin. Hah, dititipin doang nggak ketemu sama suaminya? Nah. Jadi itu nggak bikin berantem? Enggak sih karena memang mengerti. Jadi yang bikin kamu berantem sama dia apa nih? Mungkin pembagian jatah kali ya Bu. Jatah apa Bu? Jatah apa ini? Jatah bulanan? Enggak. Kalau misalnya yang bikin berantem mungkin karena turnya bisa satu kota 3 hari. Ini aja ini aja ada 3-4 kota hari ini berangkat dan itu kan nggak pulang. Gitu. Paling berantemnya karena masalah scheduling itu. Iya paling itulah. Itu tapi 3-4 kota sekali berangkat balik. Kalau yang sekarang 3-4 kotanya lanjut, jadi nggak pulang. Itu masih bawa bus atau angkot? Masih bawa angkot, Pak. Bukan supir, Pak. Bukan supir antar kota. Oh, saya pikir. Ini posisi papan atas Indonesia, Bapak. Dia ngejelasinnya kayak supir angkot, Pak, Bu. Jangan salah. Muka laki saya ada di Coffee Bean, Pak. Oh iya, bener-bener. Oh, muka lakinya ada di Coffee Bean. Ada. Sebentar saya mau tanya, tapi udah lancar. Apanya? Itunya? Semuanya lancar? Itu beda lagi. Coba kalau kita tanya ibu yang baju merah. Aduh. Ibu yang baju merah coba yang suka bikin berantem sama Bapak Omes itu urusan apa? Itu lagi berantem. Itu doang sih. Masalah anak kalau sekarang. Makanya jangan punya anak. Emang lu gak mau punya anak? Doa adalah omongan. Omongan adalah doa. Bapak kebalik-balik ya? Mau punya anak tapi belum sekarang. Oke, jadi yaudah balik lagi. Nanti kita bahas lagi ya, tapi ini dulu. Oke, masalah anak karena lu merasa yang si Omes itu kurang info. Mungkin benar kali kata Indri, cowok itu hampir semuanya tidak bisa multitasking kali ya. Ya. Jadi dia tidak bisa terpecah. Itu kan memang diciptakan untuk bisa ini sambil masak sambil nelpon. Jadi cewek itu nggak bisa multitasking. Menurut kita sih. Menurut gue juga sih emang. Iya kan? Jadi ketika dia sedang fokus. Nggak nyampe aja kayaknya ya. Ketika dia fokus sama satu itu susah pasti. Anak yang ujung kiri balik itu nggak kelihatan. Jadi kalau gue tanya sifat cowok yang paling nyebelin menurut lu apa? Itu tidak multitasking. Sampai akhirnya kesannya dia ignorance. Itu merembet ke peka kemana-mana kan? Jadi nggak multitasking, nggak peka akhirnya. Iya. Itu udah jadi satu paket tuh nggak multitasking itu berarti kan otomatis dia tidak peka dong berarti. Ketika anaknya lagi ngapain dia terus aja gitu. Oh dia kan ini chatting sama cewek kali makanya nggak ini. Nggak apa-apa kalau chatting sama cewek, kalau chatting sama cowok Loh. Tapi emang semua gitu, cowok multitasking? Tidak multitasking. Multitasking. Menurut lu, iya nggak? Menurut lu gitu nggak? Enggak lah. Dia kan bukan cowok ya? Iya. Nggak, lu yang nyebelin. Sifat cowok yang menurut lu nyebelin? Kalau udah fokus satu. Ya benar, berarti itu ya? Iya. Nggak nyebelin sih, mungkin lebih yang ganggu. Kadang-kadang suka gregetan. Laki-laki fokus salah. Coba dari segi laki-laki mungkin. Ya udahlah, serba salah laki-laki itu. Wanita gue juga nggak ngerti maunya wanita apa. Sekarang laki-laki fokus salah. Nggak fokus salah. Terlalu fokus. Kita sih pengen berarti bagus dong kalau laki-laki terlalu fokus sama pasangannya. Kalau sama pasangannya sih muncrat. Kalau sama pasangannya sih nggak apa-apa, tapi kalau sama sesuatu yang jadinya membahayakan atau apa gitu kan ya. Benar. Kayaknya Omes banyak masalah ya. Oke, ya udah gini aja. Gue mau ngasih tahu ini ada
3 sifat cewek paling nyebelin, gak cuma cowok. Kenapa lu bobo cewek? Loh, kan gue cowok. Oke, kasih lihat. Ya gue kasih lihat. Emang udah pernah ngerasain gitu? Udah kasih lihat. 3 cewek, 3 cewek. 3 sifat cewek yang paling nyebelin. Ini dia. Pemirsa Basa-Basi, berikut adalah 3 sifat wanita yang paling nyebelin. Pertama, supel. Chelsea bukan? Guntur? Gila, udah lama banget gak ketemu. Apa kabar? Baik. Kenalin nih cewek gua. Halo, Pau. Chelsea. Ya ampun, bajunya bagus banget. Kamu beli di mana? Sih, baru beli kemarin di GI. Cantik banget deh kamu pakai itu, Cin. Ya ampun. Gila. Seru Ya banget ampun, kamu tuh lucu banget sih. Lagi udah mau ujian, kita cabut dulu mendingan deh. Kapan-kapan kita harus kontekan, Cal. See you Oke? next time ya. See you next time. Ketemu lagi ya. Dah. Bye. Siapa tuh tadi? Pakai minta kontak segala, ganjen banget. Kedua, terserah. Mau makan apa kamu? Sekarang. Padang? Gak gendut. Sushi? Kemarin kan baru makan ikan. Salad deh. Lagi gak pengen loh, Beb. Jadi kamu maunya makan apa? Serah kamu lah, apa-apa tanya aku. Emang kamu gak bisa mikir sendiri apa? Ketiga, protektif. Ngapain kamu? Siapa di sini? Temen SD aku. Teman SD pakai cincin segala, kamu ganjil banget sih. Ngapain pakai cincin segala? Kan namanya Cindy. Kamu ngaku pasti teman SD kamu kan, yang kamu ajak gandeng bareng, main karet bareng, nonton bareng, terus yang ketawa bareng. Gitu kan? Ngaku kamu ganjil banget sih, ya cowok. Itu siapa, Robi? Halo, Bi. Oke, konfirmasi. Emang lu ngerasa kayak gitu yuk? Indri dulu lah. Kalau gue enggak, gue anti ngecek handphone suami. Ya, gue juga. Karena tidak mau menerima kenyataan apapun. Kalau berarti lu ada ketakutan. Gue nggak mau kalau misalnya kita perempuan suka. Kalau gitu sih, kalau beli kesempatan gitu sih. Kita perempuan itu pasti Iya, punya iya, pikiran iya. negatif. Iya, iya. Benar Ya, nggak? oke. Itu harus Oke. pasti ada pikiran negatif. Oke. ya kan? Ayo tahan. Ayo tahan. Terus Gua tipe yang nggak pernah mau ngecek privacy suami. Daripada Nggak, memang mau tidak ya? mau, emang nggak mau. Jadi Berarti- memang karena suami pun tidak pernah seperti itu sama saya. Nggak, Jadi tapi berarti ada ketakutan ketika lu ngecek lu menemukan sesuatu yang bikin lu menohok. nah, kalau itu ternyata cuma biasa aja tapi kita mikirnya aneh-aneh, Oh, bisa jadi. bener kan? Jadi mendingan ini nggak pintar, usah. ini bagus nih, ini bagus. Intelektual nggak jawaban Intelektual. Antara Bagus. enggak ibu-ibu antara intelektual sama agak-agak on emang bedanya tipis ya. Dan gitu dong. Enggak, padahal jelek. Bu, minum dulu, Bu. Ini Ntar dulu sebelum ke Ayu, jangan gitu. Gracia Indri menurut gua adalah wanita yang pintar. David Noah yang nggak pintar. Oke, ayo. Gue sama, bukan tipe yang suka ngecek gadget. Kenapa? Pasti ada sesuatu. Omes. Kamu Jadi pernah dulu nemuin ya? dari awal nih ini beneran gue dari awal bukan tipe yang suka seperti itu ya kan. Karena- Tapi dulu. Oh, bukan karena oke, karena oke. apa. Jadi tapi dulu Bu minum dulu. Itu minumnya tadi ya minum. Ember dong buat air mata nih. Gimana? jadi dulu tuh pacaran baru juga jadian sebulan ceritanya. Terus. Gue nganterin dia Bentar. Biasa aja Bu duduknya. Ini acara talk show. Lu pikir rumpi-rumpi arisan apa? Ya nggak apa-apa nih seru banget Ibu. Jadi waktu itu kita habis nonton ya kan. Pacaran sebulan nih. Baru ya kan. Nonton. Naik mobil gua ya. Terus dia mau siaran radio, waktu itu masih siaran radio. Oke. Oke lah. Tapi gua mau ketemu sama tante gua. Arahnya sangat berbeda. Betul. Akhirnya dia memutuskan, oke, gua naik taksi saja. Oke, Set, baiklah. Berpisahlah kita. Ketika gua Harusnya perjalanan naik mobil lu. Harusnya naik mobil lu. tadinya kalau gua nggak ada urusan gua nganterin. Oke, ya kan? oke. Bisa. Ketika gua perjalanan menuju ketemu dengan tante gua, tiba-tiba ninut, handphone gua ada di sini, yang bunyi di sini. Ada handphonenya, waktu itu handphonenya ada 2. Nah, handphone satunya berbunyi. Kemudian. Set, handphonenya ketinggalan. Ninit, gua ngeliat lagi. Wow, namanya My Nana. Gua pun
terkejut. Mana sih, Mes? Gue pun terkejut, ya kan? Nah, pada dasarnya kan gue nggak pernah mau tahu. Bahkan ke pacar-pacar sebelumnya juga begitu. Emang bukan sifat bukan kita tipe deh. gue, Ya, gitu ya. kan. Tapi kan ini dia kali ini ada mancing main-main nih. gini. Ada mainnya. Tapi kan ntar dulu kalau my mother, my father. Masalahnya bukan my mother, Biasanya my sih, father. my My fathernya lovely. juga udah nggak ada kan. My wife, Cil. Nah, my wife. My Itu yang bikin gua makin oke, gua harus Padahal buka. baru pacaran Baru pacaran sebulan. 1 bulan. Harusnya- Teleponnya udah my wife, bukan dia yang nelpon. Gila kali tuh. lu kompor lu ya. Oke, Jadi udah ya, singkat cerita, gue buka nih handphonenya kan. Masih bisa dibuka tuh ya, Bu, Masih ya? bisa. Gua Dia ada belum. lock ya, Bu. Kebetulan laki gue ini agak gaptek, gak ngerti cara yang ngunci handphone. Oke. Gue buka nih kan, seret. SMS isinya my itu semua. padahal udah pacaran sama lo. Gue telepon ke nomornya yang gue punya. Cuma Ternyata. satu. Bukan ke situ nyambungnya, ke yang dia bawa. Oh, dia Oke. punya Lu nomor yang nomornya berbeda. cuma satu. Cuma Padahal satu. handphonenya 2. Gila tuh laki-laki. Kan baru pacaran, lu mah. Baru Jadi udah pacaran kan. aja udah kayak gitu. Apalagi Gimana nih? Belum beres. Durasi. Jadi kan gue gue buka. Isinya itu selama kita nonton tadi itu dia sayang-sayangan. Dia lagi pacaran. Udah deh kan. Saat itu juga gue langsung handphone lu ketinggalan sama gue. Hah? Kok lu gue? Kata dia gitu. Udah nggak usah manggil gue sayang-sayang lagi gitu. I'm not your wife gitu guanya. Terus dia gimana? Dia lagi kondisi lagi on air. Waktu itu yang tahu itu adalah Andara Early yang tahu ceritanya Teh Early. Gua anterin handphonenya ke radio, gue tinggalin, udah gue nggak mau tahu, bla 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 bla. Udah akhirnya berlanjut dengan proses segala macam. Intinya Omes kawin dengan selingkuhan. Dia ternyata masih pacaran saat itu. Oh jadi, tapi ngaku sama selingkuhannya tuh lo? Gua selingkuhannya. Oh jadi selingkuhannya. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Tapi dia selingkuhannya. Tapi dia nggak tahu. Kenapa lu marah? Pak, kenapa Bapak yang emosi, Pak? Iya. Jangan-jangan Gua my wife-nya. Oke, baiklah pemirsa. Kita akan konfirmasi ke Omes setelah yang satu ini. Omes harus konfirmasi masalah my wife, my wifean itu. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi.